I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran, Bapak Adi, Mas Liardi, SE, MM, dan rekan-rekan saya semuanya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai menciptakan ekuitas merek. Untuk pemateri pertama saya sendiri, Putri Mailani Sihnap, dan untuk berikutnya Denanda Alivia Fasya, Anita Saraswati, dan Muhammad Faris Dwi Putra. Baik, di sini saya Putri Mailani Sihnap akan menjelaskan tentang pentingnya merek. Inti merek yang berhasil adalah produk atau jasa yang hebat, didukung oleh perencanaan yang seksama, sejumlah komitmen jangka panjang dan pemasaran yang dirancang dan dijalankan secara kreatif. Merek yang kuat menghasilkan loyalitas konsumen yang tinggi. Nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau kombinasi yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendefinisikan mereka dari para pesaing. Diferensiasi dapat bersifat 1. Fungsional, rasional atau nyata yang berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Kedua, simbolis, emosional atau tidak nyata yang berhubungan dengan apa yang dipresentasikan merek. Peran merek bagi konsumen. 1. Mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen untuk menuntut tanggung jawab atas kinerja. Kedua, menyederhanakan pengembalian keputusan dan mengurangi resiko. Bagi perusahaan, 1. Menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Kedua, membantu mengatur catatan persediaan dan akuntansi. Ketiga, pelindungan hukum untuk fitur atau aspek unik produk. Keempat, loyalitas yang memberikan tingkat permintaan yang aman serta kesediaan membayar lebih. Kelima, mengamankan keunggulan kompetitif. Ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau branding. Penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan agar dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan adanya perbedaan. Perbedaan merek sering berhubungan dengan 1. Atribut atau manfaat, yaitu 3M, Glide, merek. 2. Sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk, yaitu Gucci, LV, Chanel. Kali ini saya akan membahas mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equality adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Yang pertama, ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan mereka atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Yang kedua, pengetahuan merek, yaitu semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan merek. Tantangan membangun ekuitas merek, yaitu memastikan konsumen memiliki pengalaman yang tepat untuk menciptakan pengetahuan merek. Di slide selanjutnya, ada model-model ekuitas merek. Apa sih model-model ekuitas merek? Model-model ekuitas merek adalah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola, membangun, dan memperkuat citra merek mereka. Ekuitas merek mengacu pada nilai kompetitif, nilai tambah yang melekat dalam merek suatu perusahaan, yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif dan loyalitas pelanggan. Nah, berikut ini ada beberapa model ekuitas merek. Di sini yang pertama ada penilaian aset merek atau brand valuator. Merupakan sebuah alat atau metode yang digunakan untuk menilai nilai finansial suatu merek atau brand.
Penilaian aset merek adalah proses yang kompleks yang melibatkan evaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi nilai suatu merek, termasuk citra merek, kesadaran merek, loyalitas pelanggan, penghasilan yang dihasilkan oleh merek, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan ekuitas merek. Yang kedua ada model Eker Brand Equity. Ini dikembangkan oleh David Eker. Model ini mengidentifikasi 4 dimensi utama ekuitas merek, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas merek, dan loyalitas pelanggan terhadap merek. Yang ketiga, ada model ekuitas merek brands. Adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Kantar Millward Brown, sebuah perusahaan riset pemasaran untuk mengukur dan menganalisis ekuitas merek. Model brands ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai suatu merek secara finansial dan memahami bagaimana merek tersebut mempengaruhi perilaku pelanggan dan posisi merek di pasar. Yang terakhir ada model Brand Resonance Pyramid yang bentuknya seperti piramida, dikembangkan oleh Kevin Lane Keller. Model ini menggambarkan tingkatan 5 yang mencakup kesadaran, pengetahuan, sikap, pembelian, dan ikatan pelanggan dengan merek. Nah, dari keempat model ini, setiap modelnya memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, tetapi tujuannya adalah untuk membantu perusahaan memahami, mengukur, dan mengelola ekuitas merek mereka. Pemilihan model ini tergantung pada kebutuhan dan tujuan bisnis spesifik dari perusahaan. Di slide selanjutnya, ada 3 penggerak utama ekuitas merek. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen atau identitas merek yang membentuk merek atau nama merek, URL, logo atau lambang, karakter, slogan, lagu, dan lain-lain. Yang kedua, produk atau jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pemasaran pendukung yang menyertainya. Yang ketiga, asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung dengan menghubungkan merek tersebut dengan beberapa entitas lain. Selanjutnya adalah elemen merek. Apa sih elemen merek itu? Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek seperti logo, lambang, karakter, slogan. Adapun kriteria pilihan elemen merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diingat. Kedua, berarti. Ketiga, dapat disukai. Keempat, dapat ditransfer. Selanjutnya, dapat disesuaikan. Dan yang terakhir adalah dapat dilindungi. Next, merancang pemasaran holistik. Pelanggan mengenal merek dengan kontak merek. 3 tema baru pemasaran holistik yaitu yang pertama, personalisasi seperti experience marketing, pemasaran satu-satu. Yang kedua, integrasi atau yang bisa disebut integrated marketing. Dan yang ketiga adalah internalisasi. Karyawan dan mitra paham merek kita. Selanjutnya adalah tentang mengangkat asosiasi sekunder. Mengangkat asosiasi sekunder merupakan suatu konsep dalam pemasaran dan manajemen merek yang mengacu pada upaya untuk mengaitkan merek dengan elemen atau entitas lain yang bukan merupakan ciri-ciri atau karakteristik fisik dari produk atau merek itu sendiri. Contohnya, selebriti, influencer, sponsorship, dan lain-lain. Next, apa sih pengukuran brand ekuitas itu? Pengukuran brand ekuitas merupakan proses evaluasi untuk mengukur dan memahami nilai suatu merek dalam persepsi pelanggan. Ini mencakup elemen-elemen seperti kesadaran merek, brand awareness, asosiasi merek, persepsi kualitas,
loyalitas pelanggan, dan sejauh mana merek tersebut mempengaruhi pelaku. Adapun pengelolaan merek yang efektif merupakan tindakan jangka panjang. Penguatan merek seperti Pepsodent, Coca-Cola, Heinz. Yang pertama, produk, manfaat, dan pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, bagaimana sih merek ini membuat produk lebih unggul? Yaitu dengan revitalisasi merek, seperti contohnya Harley Davidson, Mountain Dew, Cadillac. Perubahan positioning karena perubahan selera dan preferensi konsumen, pesaing dan teknologi baru, dan perkembangan lain. Adapun keputusan penetapan merek, yaitu 4 strategi umum penetapan merek. Yang pertama, nama individual. Contohnya seperti brand XL. Yang kedua, nama keluarga selimut. Yang ketiga, nama keluarga terpisah untuk semua produk. Dan yang terakhir, nama korporat plus nama individual seperti Honda Jazz, Honda Accord, Honda Civic, Honda CR-V. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Muhammad Faris. Silahkan. Terima kasih. Slide selanjutnya tentang perluasan merek. Keunggulan perluasan merek: 1. Meningkatkan peluang keberhasilan produk baru. 2. Efek umpan balik yang positif. Kekurangan perluasan merek: 1. Dilusi merek. 2. Kanibalisasi merek induk. 3. Kehilangan peluang menciptakan merek baru dengan citra unik dan ekuitasnya sendiri. Selanjutnya, portofolio merek. Kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Peran khusus sebagai bagian dari portofolio: 1. Flanker atau merek petarung. 2. Cash cow atau merek untuk diperah atau dipertahankan. Ketiga, tingkat pemula kelas bawah atau low end entry level. Keempat, prestige kelas atas atau disebut high end prestige. Berikutnya, ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan yaitu jumlah nilai-nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk suatu merek, merupakan tujuan dari CRM. Ekuitas pelanggan dipengaruhi oleh 1. Akuisisi pelanggan. 2. Retensi. Ketiga, penjualan silang. Persamaan dengan ekuitas merek, yaitu loyalitas dan penciptaan nilai. Adapun perbedaan dengan ekuitas merek, yaitu ekuitas pelanggan berfokus pada nilai finansial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.